Imam Syafi'i dari Irak bawa onte lebih 100, setiap onte ada bekal. Nggak mungkin nasi, nunggu hari-hari. Ya, pasti emas, permata, berlian, duit, ya setiap onta itu. Apa kata ibunya? Nih, pesan nih buat ibu kita. Imam Syafi'i bilangin kau punya guru. Ibu nyuruh dia belajar bukan buat bawa pulang harta, tapi tuh begitu. Tuh Imam Syafi'i makanya besar namanya, ilmunya bermanfaat buat kita. Sampai hari ini kita baca kitab Imam Ya Rabbi al-Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah fatul arifin wa waffaqna fid din wa rizquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa li asatizatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li man haqqun alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan almarhum Bapak Haji Mugni bin Mahdas, almarhum Bapak Ustaz Haji Muhammad Siddiq bin Haji Mugni, almarhum Bapak Ustaz Haji Asmari bin Haji Mugni, almarhum Bapak Ustaz Ahmad bin Haji Mugni, almarhum Bapak Ustaz Abdullah bin Haji Mugni, almarhum Bapak Ustaz Musa Firdaus bin Haji Mugni. Sumaila arwahi min jamaati Masjid Jami' Nurul Huda, ij'alhum ya Allah min ibadikal maghfurin. Annallaha yaqbalu minal jami' wa fa'ana jami' wa yaslu sya'na jami' fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah masih dalam surah Al-Kahfi ayat 64. Jamaah yang saya hormati, khusus orang tua kita Mukarram Bapak Haji Husin bin Haji Hamzah, Bapak Haji Sahnani, Bapak M. Zaini bin Haji Muhammad Nafis, pengurus RW02 yang saya hormati, para ketua RT di lingkungan Masjid Jami' Nurul Huda yang saya hormati, para imam rawatib Masjid Jami' Nurul Huda, para hujjaj, para orang tua, para bapak, para remaja, hadirin jamaah yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir berkumpul dalam rangka taklim Selasa malam Rabu. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita doakan kepada keluarga kita yang telah tiada meninggalkan kita, semoga diterima segala amal ibadahnya, diampunkan dosa dan kesalahannya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Keluarga kita yang sampai hari ini masih sakit, kurang sehat, mudah-mudahan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita baca tafsir jalan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa adab man nafa
bi barakati ulumihi wa bikum fid dari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa, berkata Nabi Allah Musa, zalika ay faqadana al-hutu, itulah tempat ma ay allazi yang kunna nabghi, kami akan temukan. Tafsirnya natlubuhu, yang kita cari. Kita itu Nabi Musa dengan Yusha bin Nun. Fa innahu, maka sesungguhnya tempat hilangnya itu ikan, alamatun, jadi tanda lana bagi kita berdua, ala wujudi man natlubuhu, yaitu ketemunya orang yang Allah selalu cari dulu tuh. Tempat keduanya ketemu dua lautan. Jamaah, dari kisah Nabi Musa, kalau dibilang dengan Nabi Khidir, muliaan mana? Nabi Musa lebih mulia. Kenabiannya Nabi Musa Isa udah top. Bergaulnya jangan enggak main-main. Wa kallamallahu Musa, tak udah bisa langsung bicara dengan Allah. Bagaimana bicaranya kita nggak tahu. Punya mukjizat macam-macam, tapi tetap karena dia merasa nggak ada yang lebih pinter, disuruh cari, ternyata ada orang hamba Allah yang lebih pinter. Karena pengen pinter, Nabi Musa itu belajar berhari-hari. Bahkan di ayat sebelumnya, kalaupun bertahun-tahun, kalau pengen pinter, saya bakal cari itu ilmu. Maknanya apa ya jemaah? Sesungguhnya orang pergi jauh-jauh itu hendaklah nuntut ilmu. Lihat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, selagi ibu saya nggak manggil saya nyuruh pulang, saya nggak pulang. Emang gimana? Imam Syafi'i kan dari Mekah belajar, kemudian belajar ke Madinah. Di Madinah ketemu Imam Malik. Imam Malik pelajaran fikihnya, nahwunya semua. Karena Imam Syafi'i pinter, selesai itu Imam Malik. Berangkat lagi ke Irak. Ngapain di Irak? Di sana ketemu Imam Hambali. Semuanya belajar kan? Belajar. Jadi orang kalau pulang dari rumah ngaji. Sampai di Irak, ibunya nggak manggil pulang. Berarti Imam Syafi'i menetap lama di Irak. Makanya nanti ada kaum jadid, kaum qadim. Begitu ibunya itu tiap tahun pergi haji. Yang deket di Mekah, ya, mukimin disebutnya. Tiap tahun pergi haji. Satu ketika di Mekah Masjidil Haram ada Syekh alim pinter ngajar di Masjidil Haram. Jamaah kalau yang udah umroh udah haji tahu dah. Jadi itu ngaji ini kelompok, ini mesti gede. Ngajinya sekelompok di sono. Kelompok-kelompok tinggal milih mau ngaji apaan. Kelompok. Satu hari ibunya dengar ngomongnya gini nih sih. Qala Muhammad bin Idris Syafi'i. Dia ngomong lagi, qala Muhammad. Jadi ngomong gini, qala Syekhuna, berkata guru saya Muhammad bin Idris Syafi'i. Ibunya dengar. Lama nanya, ya Syekh, yang dimaksud dengan Muhammad bin Idris Syafi'i itu siapa itu? Ini sih nggak tahu bahwa ini ibunya Imam Syafi'i. Akhirnya dialog lama, ibunya ngaku juga. Di sini Muhammad bin Idris Syafi'i nggak ada kecuali anak saya, putra saya. Oh, itu guru saya, ibu. Cium dialog lagi. Nanti kalau kamu ke Irak, bilangin tuh anak saya Syafi'i suruh pulang tuh jamaah. Dibilangin nih Syekh berangkat ke Irak, pulang Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i di Irak itu kotanya apa sih?
Baghdad. Itu di Baghdad Imam Syafi'i udah jadi syekh besar, ahli hukum, semua ilmu dikuasain ketika itu. Mau tidak mau karena dipanggil oleh ibunya melalui syekh yang ngajar di Masjidil Haram. Ketemu, ya Syekhuna, wahai guruku Imam Syafi'i, kemarin bahasa kita ketemu ente punya ilmu umi di Masjidil Haram. Apa beritanya buat saya? Disuruh pulang. Imam Syafi'i di Baghdad rame bertahun-tahun, mau nggak mau pulang. Sedih jamaah rakyat Baghdad ketika Imam Syafi'i pulang kampung. Kenapa? Yang ngajar sehebat Imam Syafi'i belum ada. Yang muridnya ribuan, seribu-ribunya Imam Syafi'i belum ada. Baru Imam Syafi'i lagi enak-enaknya ngaji, gurunya disuruh nangis tuh. Ya gimana kita deh? Nggak enak kan, guru yang nggak cocok pindah. Gitu. Mudah-mudahan ada yang pindah di sini. Begitu pindah sana Irak, Mekah itu kan jauh. Coba lihat di peta bumi. Itu Imam Syafi'i dibekelin 100 lebih onta. Jadi Imam Syafi'i dari Irak pulang ke Mekah dibekelin onta. Kalau satu onta 20 juta, 100 onta. Kalau kata kita mending kasih duit daripada nggak sampai di situ. Setiap onta ada hadiahnya. Tuh onta gendong hadiah. Nggak tahu dah isinya apaan. Kita nggak ada waktu itu. Sampai begitu mendekati kota Mekah, diutus ke Imam Syafi'i muridnya, bilangin umi ibu saya mau tiba di rumah. Assalamualaikum, ketemu tuh ibunya Imam Syafi'i. Ini jadi cerita nih. Ini maksudnya begini ya jamaah. Kalau kita keluar kampung ngaji, Imam Syafi'i dari Irak bawa onta lebih 100. Setiap onta ada bekal. Nggak mungkin nasi, hari-hari. Ya, pasti emas, permata, berlian, duit. Ya, setiap onta itu. Apa kata ibunya? Nih, pesan nih buat ibu kita. Imam Syafi'i bilangin kau punya guru. Ibu nyuruh dia belajar bukan buat bawa pulang harta, tapi tuh begitu. Tuh Imam Syafi'i makanya besar namanya, ilmunya bermanfaat buat kita. Sampai hari ini kita baca kitab Imam. Belum ntar saya cerita Imam Nawawi. Boko sanata ini. Ya, la adha zanni alal ardi, kata Imam Nawawi, saya 2 tahun enggak meletakkan punggung saya ini di bumi. Berapa tahun? Enggak tidur. Nah kita ada bangkunya dari dikit. Itu Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi bohong dosa. Boko sanata ini la adha zambi alal ardi, 2 tahun saya enggak nempel nih pundak di bumi. Karena kenapa? Pengen nulis kerjaannya, makanya ratusan tuh. Nah begitu sampai di rumahnya Imam Syafi'i, dikabarin, Bu, Imam Syafi'i mau tiba. Bu, katanya bawa apa? Kata ibunya. Tuh begitu. Kalau ibu kita, lu pulang apa lu? Minyak, ada Mercy, ada BMW. Kira-kira gimana? Alhamdulillah. Nih ibunya Imam Syafi'i enggak. Saya nyuruh dia belajar, pulang dari rantau bukan bawa harta, tapi bawa ilmu. Ya, bagi saya membuat kisahnya agak sedih. Ya Allah, betapa mulianya orang-orang dulu kalau menuntut ilmu. Belum lagi Imam Ghazali, nanti suatu hari saya ceritakan. Nah begitulah, sama dengan Nabi Musa. Beliau jangan keluar dari rumah berhari-hari menuntut ilmu, nyari ilmu, pulang ilmunya banyak, ngajar. Begitu jamaah. Terus partada, jadi zalika aifaqanal hutu, tempat itu adalah makunan nabghi, adalah tempatnya kita akan bertemu
dengan hamba Allah. Jadi jamaah kan Nabi Musa bawa ikan tuh. Karena ada hadis itu panjang, bawa ikan jatuh, hilang kan, ikannya masuk laut berbentuk terowongan. Ternyata kata Nabi Musa, itu tempatnya. Tempat siapa? Nabi tuh. Kata Sam'un ke Musa kepada kata Yusha kepada Yusha, itu yang tadi ikan lompat itu ternyata tempatnya hamba Allah yang bernama Nabi. Nah dari situ mulai ini ya. Karena udah tahu partada balik kelewatan mau ke Pancoran, ini ke Lenteng Agung, balik tuh, tuh di situ tempatnya hamba Allah. Makanya partada roja'a balik. Ngapain? Ala atarihima kososo, tempat tadi dia lewat. Nah sampai di ikannya itu hilang, maka pawajada baru ketemu. Siapa yang ketemu? Nabi Musa dan Yusha. Siapa yang diketemuin? Abdan, seorang hamba. Nggak disebut nabi. Nabi itu kalau di sarjana, misalnya saya nih, ya DRS, Ustaz Abdul Somad LC, nggak disebutin itunya, nyebutinnya hamba Allah. Sama-sama Rasulullah SAW ketika asra bi abdi, hamba itu lebih mulia ketimbang embel-embel titel, maksudnya begitu. Jadi percuma titel itu dalam ukuran akhirat ya. Dalam ukuran akhirat titel itu nggak berlaku. Memang ada jenazah. Kita sholatkan almarhum profesor, doktor, nggak ada. Yang ada jenazah. Emang ada usolli ala doktor, profesor, arba'at takbur, enggak kan? Usolli ala hazil jenazah, begitu maksudnya. Nah begitu ketemu seorang hamba itu apa sih jamaah? Jamaah silakan buka surah Al-Furqan ayat 63. Kita baca wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Pa yuqat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Siapa itu hamba Allah yang kalau dia jalan rendah diri, bukan menunduk. Bukan, rendah diri itu nggak sombong. Orangnya baik, orangnya enak. Jadi kalau ini saya nih, Fuad itu hamba Allah. Fuad jalannya sombong pengen begitu. Jangan ngomong hamba Allah, itu bukan belum hamba Allah, malu mestinya. Jadi ketemu gak Al-Furqan 63 wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Satu, orang yang ngaku nih hamba, saya ini hamba Allah. Lihat jalannya. Sombong apa enggak. Orang kan gara-gara jalan ada yang demen, ada yang gedek. Ya jalan. Negor yang kenal doang, yang kagak kenal nggak negor. Ya, ini yang baiknya, tidaknya. Tuh, ngaku nih hamba Allah, baik. Tar pulang, teliti lu. Saya ngaku hamba Allah. Oh iya, katanya surah Al-Furqan ayat 63 sampai habis. Itu tanda-tanda orang yang menyebut dirinya hamba. Ada hadis kan kata Siti Aisyah, ya Nabi, kau tuh udah dijamin masuk surga. Dosamu yang dulu, yang akan datang, mata qaddama diampunin sama Allah. Kata Nabi apa? Apalah abuna abadan syakura. Apa enggak boleh saya menjadi seorang hamba yang selalu Nabi nggak nyebutin apalah akunu nabiyan atau rasulan syakura, enggak, nyebutnya apalah akunu abdan, karena hamba itu lebih tinggi nilainya. Nah kembali ke kita ngaku hamba Allah, enggak? Oh saya hamba Allah. Kapan itu? Lagi nyumbang.
300, hamba Allah 1.000.000, masih lumayan ya, alhamdulillah. Tapi hamba Allah yang sebenarnya baca surah Al-Furqan ayat 63, orangnya sejuk, enak, jalan senyum, ngumbar kebaikan, itu tandanya hamba Allah. Nah, Khidir seperti itu. Apalagi ayatnya yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ada di situ tuh 77 di Al-Furqan. Itu termasuk mengaku dirinya hamba, bukan baca doa itu. Kalau baca doa semua orang bisa ya? Tidak, Rabbana hablana min anak SD juga bisa. Rabbana hablana min azwajina. Tapi inti artinya tahu nggak? Paham nggak? Rabbana hablana limpahkan kepada kami ya Allah azwajina, istri. Zaujatun, istri satu. Azwajun bukan istri-istri suruh kawin lebih dari satu. Maksudnya jadikanlah istri saya, wa zuriyatina, anak-anak saya, qurratan a'yun, enak dipandang. Makanya kita jadi suami nih saya termasuk. Kalau istri kita, anak kita mau dibaikin sama orang, kita baik dulu sama orang. Bener ya? Wah, bini gue nih, anak gue nih, kok digituin? Mungkin gue nih suami begitu. Karena ngaruh jemaah. Makanya ada orang yang banyak mikirnya apa? Kalau saya begini nih orang, ya nggak enak kan? Bini saya, anak saya digituin juga amin, nggak enak jemaah. Waj'alna, jadikanlah kami lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ini, istri ini, anak saya ini imaman, sebagai pemimpin lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Ini yang dimaksud dengan hamba Allah, ada di situ banyak. Terus min ibadina, dari sebagian hamba-hamba kami. Wah, siapa itu hamba Allah? Al-Khidru, kata jalan lain namanya Nabi Khidir. Atainahu, kami Nabi Musa ya mendatangkan kepadanya Allah ayat ataina, kami datangkan dia rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisiku. Maknanya apa? Rahmat itu satu. Di sini ayat nubuwah ke nabi. Jadi ada orang yang menyebut oh Nabi Khidir itu nabi. Ada lagi wa walaya fi akhir. Ada yang menyebut dia wali. Ya, ada yang kata Nabi Khidir itu, ada yang juga menyebutnya benar dua-duanya, punya dalil masing-masing. Nabi Khidir nabi, bukan wali. Nabi, wali, benar dua-duanya. Mau nyebut wali, silakan. Mau nyebut nabi, silakan, nggak apa-apa. Wa alaihi aktsarul ulama, itulah kebanyakan ulama yang mentafsirkan bahwa Nabi Khidir itu ada yang menyebutkan sebagai nabi, ada yang menyebutkan sebagai wali. Wa 'allamnahu min ladunna, dan kami ajarkan baginya min ladunna, dari sisi kami. Jamaah tahu ilmu laduni? Ilmu laduni itu yang berkembang di kita itu, di masyarakat itu adalah belajar tiba-tiba bisa. Hari ini nggak bisa ngaji, tiba-tiba besok pinter. Kita yang bingung, dulu on banget nggak bisa, tiba-tiba kita yang nggak tahu, mungkin dia berdoa. Miladun, di sini kan ada juga rahmatan min indina, sisi kami juga. Wa 'allamnahu min ladunna, juga dari sisi, dua-duanya artinya indina sisi, min ladunna. Nih kita bongkar bahasa Arabnya. Indina itu umum, dari sisi kami rahmat, kenapa itu umum. Tapi kalau bilang ladunna, itu laduni, dari sisi kami, kita namanya khos. Ya, jadi perlu kita belajar bahasa Arab, jangan terjemahannya aja yang dibaca. Min qablina ilman, yaitu ilmu pengetahuan jamaah. Maksudnya apa ini?
Maksudnya gini, Nabi Musa itu pandainya ilmu syariat, Nabi Khidir ilmu hakikat, nggak ketemu. Apa sih syariat? Hukum. Orang nggak sholat nggak pakai wudu sah nggak? Nggak sah. Itu namanya syariat. Ada orang pintur yang kemarin kan saya sebutin tuh Kiai Nur Ali dipanggil ke Jogja sama Jenderal Sudirman dari Bekasi, cuma 4 kali loncat. 4 kali loncat, cuma loncatannya dari Bekasi langsung Cikampek. Dari Cikampek Brebes kalinya. Habis Brebes yang ke Jawa sana nih. Tegal ya, ke Tegal. Lompatan keempat langsung Jogja. Kita jajal besok. Nabi Musa pakai ilmu laduni. Kan begini jemaah, hamba Allah, ulama, ustadz yang punya kemampuan di luar akal. Kan ilmu laduni di luar akal kan? Di luar akal. Itu namanya ma'unah. Ma'unah. Apa itu ma'unah? Pertolongan tiba-tiba dari Allah. Bisa dulu kan di sini ya. Ini nggak masuk akal nih. Sakit perut, diobatin minyak tanah. Nyambung nggak? Kagak nyambung. Sakit gigi ditekan. Bener kan? Sakit mata disemut. Kagak pakai apotek. Apalagi bisul brahme. Tempelin daun apa? Itu ada nyemburannya sembuh. Masuk akal kan? Nggak masuk akal. Itu namanya ma'unah. Kelebihan. Coba yang Nabi aja sembuh. Datang ke rumah itu tuh disembur dong, sembuh kagak? Nggak biasa, nggak ada ma'unah. Tapi kalau ada istiqomah, dia biasain bisa. Makanya saya pernah bilang, saya sering ngomong cerita dah. Kayak saya namanya itu Syamsuri Bedowi. Dulu 87 saya ngaji dengan beliau. Saya ngaji kitab Muwatta, tebel tuh kitab fikih. Sebaru ngaji, ini kiai nggak datang. Rokoknya Samsu merah, apa tuh? Gudang garam. Pokoknya kalau nggak ngerokok nggak bisa aja. Apa begini nih? Benar nih, udah sembuh. Ini kiai nggak datang sih, saya tunggu ya anak baru saya. Begitu datang kan hujan begini. Begitu sampai masjid, kalau kita kan lepek gak? Lepek, dia kagak bang. Masuk akal gak? Nggak masuk. Terus cerita santri itu bilang, itu kayak bisa masuk botol. Botol apaan? Botol kecap. Bisa masuk botol. Masuk akal nggak? Nggak masuk. Kayak Nurani begitu, nggak masuk akal. Jamaah yang pernah menemui keanehan itu nggak masuk akal. Itu namanya ma'unah. Makanya jamaah cari dan ma'unah. Jangan Bang Maun dicari. Ya, nah jadi Nabi Musa, Nabi Khidir nggak ketemu tuh. Nabi Musa ilmu syariat, Nabi Khidir ilmu hakikat. Ilmunya nggak masuk akal. Emang kenapa nggak masuk akal? Entar ada cerita bongkar perahu, ada cerita membunuh, ada cerita membangun tembok. Entar pada ayat berikutnya. Min qablina, dari sebelum kami, ilman. Nah, ini ada hadisnya. Panjang juga nih, saya baca cepat deh. Maqulun sani wa ma'luman minal mutibati rawal Bukhari. Hadis dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cuma berteman sama Nabi 5 tahun. Dari Yaman, Hadra, ada lagi yang Tarim. Karena tuh lagi ya Tarim. Saya bisa doang. Katanya ya Tarim. Tarim itu di Hadramaut di Yaman. Itu Imam Bukhari miskin, datang ke Mekah nyari Nabi, mau ngapain? Ngaji, belajar. Gurunya yang saya baca dalam riwayat 1.008 orang. Gurunya doang 1.008
Napa orang? Ini guru kita cuma 5. Ya udahlah. Alam biswa. Hadis akan saya bacakan pada Rabu yang akan datang. Demikian para jamaah yang sedikit, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Zal Jalali wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa du'an mustajaba wa nas'aluka rizqan halalan tayyiban mubaraka wasi'a wa nas'aluka qalban munawwara wa aqlan kamila wa fahman zakiyya wa khuluqan hasanan wa sabran tawila. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Wa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.